kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tanpa musik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Semuanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hidupku
dan 23 Juni pukul 7 malam melewati Zoom yang ada di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak semua, oleh kasih dan kemurahan Tuhan kembali kita mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam Bible Study for Kids. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan, penyertaan, serta pengurapan dari Roh Kudus agar kita bisa memahami dan kita bisa mengerjakan dan melakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami, sehingga kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan pengurapan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menangkap maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Roh Kudus, urapi setiap kami, dan juga urapi kami sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan itu semata-mata firman-Mu dan datangnya dari Tuhan yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memberikan pengajaran, bahkan yang sanggup meluruskan jalan-jalan yang bengkok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kembali saat ini kita belajar Bible Study for Kids, yaitu dengan tema Fervent in Spirit. Fervent in Spirit atau menyala-nyala di dalam roh. Tema firman Tuhan ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11, dan di dalam terjemahan baru diterjemahkan menyala-nyala dalam roh, dan di dalam terjemahan lama atau terjemahan lama bersungguh-sungguh di dalam roh, dan di dalam bahasa Indonesia masa kini itu bersemangat dalam roh, dan dalam firman Allah yang hidup dengan giat di dalam roh. Kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi tema firman Tuhan malam ini fervent in spirit atau menyala-nyala di dalam roh. Melalui firman Tuhan yang dalam terjemahan-terjemahan yang lain, baik dalam PP, dalam PL, ataupun di dalam firman Allah yang hidup, maka fervent in spirit atau menyala-nyala dalam roh itu adalah semangat, kesungguhan hati, kegiatan-kegiatan yang menyala-nyala atau berkobar-kobar yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun juga. Jadi fervent in spirit atau menyala dalam roh adalah semangat, kesungguhan hati, dan kegiatan yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun juga. Kita masuk di dalam poin yang pertama. Berdasarkan Roma pasal 12 ayat yang ke-11, ada 3 hal yang akan kita selidiki, yang akan kita bahas bersama-sama malam ini, dan yang harus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing sebagai orang percaya. Yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Kendor itu sinonimnya atau sama dengan malas. Jadi janganlah kerajinanmu malas atau kendor. Ini merupakan perintah
merupakan perintah yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh setiap kita. Artinya, kita semua harus rajin, kita semua harus tekun, kita semua harus bersungguh-sungguh, tidak boleh malas, tidak boleh kendor, tidak boleh lemah, tidak boleh lesu, baik secara jasmani, misalnya di dalam sekolah, misalnya di dalam bekerja, atau di dalam beraktivitas apa saja, juga dalam perkara-perkara rohani, yaitu di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, dan juga di dalam pelayanan. Yang sering jadi masalah di dalam kehidupan anak-anak, khususnya yang masih muda, itu seringkali malas. Malas merupakan bagian dalam kehidupan anak-anak muda, anak-anak khususnya. Misalnya saja malas bergerak, untuk beraktivitas malas, maunya cuma duduk, tidur-tiduran, itu yang disukai, yang disenangi, betul enggak? Jadi malas gerak atau mager. Kemudian apalagi yang sering kali yang ada di dalam kehidupan anak-anak yang masih muda, yang masih kecil, yaitu malas tidur. Malas tidur. Maunya apa? Maunya terus melek, bahkan tidur larut malam. Karena apa? Karena main gadget, karena main HP, ataupun main PS, bahkan chatting antara teman satu dengan yang lain. Jadi malas tidur. Kalau bisa tidurnya dikurangi. Padahal minimal untuk anak-anak tidur itu minimal 7 jam. Dan seringkali maunya dikurangi, bahkan dikurangi dengan apa? Dengan terus bermain. Ini tidak baik buat kesehatan. Jadi anak-anak harus disiplin, harus bertanggung jawab terhadap hidup anak-anak sendiri, yaitu kalau waktunya tidur, ya harus tidur. Yang ketiga, malas dalam hal apa? Seringkali malas dalam bangun. Karena malas tidur, maka seterusnya yaitu malas bangun. Mau bangun, sudah waktunya bangun, masih mulet di tempat tidur. Malas untuk bangun, malas lagi untuk beraktivitas. Ini tidak boleh dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menghendaki kepada anak-anak, yaitu harus rajin. Kerajinanmu tidak boleh kendor. Sebagai murid-murid sekolah, yang dalam sekolah, kita harus belajar dengan rajin. Kita harus berusaha dengan rajin. Kita harus berjuang dengan rajin. Tidak boleh malas. Juga yang seringkali dilakukan, dikerjakan dengan malas di dalam kehidupan anak-anak, yaitu apa? Yaitu seringkali di dalam doa, malas. Tidur, malas untuk mengerjakan, melakukan. Juga di dalam ibadah, seringkali tidak punya rasa rindu, tidak punya semangat untuk ibadah. Waktunya ibadah masih digunakan untuk bermain seringkali. Bahkan waktu baca firman Tuhan, bacanya tidak konsentrasi, sehingga kadang-kadang apa yang dibaca itu tidak masuk dan tidak melekat di dalam pikiran dan hati anak-anak. Ini tidak boleh dikerjakan. Karena firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Jadi setiap kita harus rajin. Setiap kita harus terus berjuang. Karena orang yang rajin itu akan mendapatkan, mengalami, dan meraih semua yang dirindukan. Semua yang dirindukan itu akan jadi bagian di dalam hidupnya atau dialami dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, orang malas itu sama dengan orang miskin
atau jadi miskin, tidak punya apa-apa, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 12, ayo kita baca Amsal 12 ayat yang ke-24, dikatakan demikian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin itu akan memegang kekuasaan atau mendapat apa saja yang dirindukan dalam hidupnya. Kalau kita sambung di dalam ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang malas tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang diinginkan, yang dirindu-rindukan dalam hidupnya, itu tidak akan tertangkap atau tidak akan dialami dalam hidupnya. Tetapi orang yang rajin itu akan memperoleh harta yang berharga. Jadi jelas ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang rajin dan orang malas. Ayo, anak-anak mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Tentunya anak-anak pasti pilih yang rajin karena apa yang dirindukan itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Jangan ada yang malas, jangan ada yang malas. Seperti kalau kita lihat seorang petani, kehidupan petani itu hidupnya di sawah dari pagi-pagi sampai petang. Kembali besoknya dari pagi-pagi sampai petang. Apa yang dikerjakan oleh petani? Yaitu menanam dan menanam. Kemudian menyirami, membersihkan apa yang ada di ladangnya. Kalau yang tidak benar, tumbuhan-tumbuhan yang merugikan itu dibuang. Jadi petani harus rajin. Petani yang rajin pada musim menuai itu akan menuai dengan banyak hasil dari apa yang ditanam. Tetapi petani yang malas sesudah menanam kemudian dibiarkan sehingga tidak tumbuh dengan baik, maka petani yang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa pada waktu musim menuai. Jadi petani yang rajin itu akan mendapatkan apa-apa pada waktu musim menuai dari yang ditanam. Kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-4 dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membaca, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak mendapatkan apa-apa. Petani yang miskin, petani yang malas tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian juga kalau kita malas di dalam kehidupan kita, kalau kita malas mengerjakan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak, sebagai murid-murid sekolah, bahkan murid sekolah minggu, bahkan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau di dalam Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai 18 itu diceritakan tentang Nuh. Pada waktu itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Bahteranya itu sangat besar. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Kalau berdasarkan ukuran yang ada di sekitar kita sekarang, yang kita pakai yaitu meter, maka panjang dari bahtera itu 135 meter. Dan lebarnya itu 22,5 atau sampai 25 meter, tingginya itu ada 15 meter. Jadi bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat Nuh itu adalah bahtera yang besar, bukan kapal-kapalan. Mesti kapal kayu yang kecil ataupun kapal dari kertas yang seringkali kita anak-anak buat mainan pada waktu musim hujan atau pada waktu di kolam renang. Itu kapal-kapalan. Tidak seperti itu. Itu cara buatnya gampang dan cepat. Tetapi yang diperintahkan kepada Nuh itu kapal yang sangat besar. Dan
pengerjaannya rumit, membutuhkan ketelitian, ketekunan, kerja keras, bahkan tanggung jawab dan semangat yang terus menyala-nyala untuk mengerjakan dan melakukan. Nuh mengerjakan itu semua dengan tekun dan akhirnya kapal itu jadi, kemudian air bah datang. Nuh dengan anaknya dan menantunya, jadi semua 8 orang mendapatkan keselamatan. Akibat rajin, maka keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Demikian juga anak-anak, jangan ada yang malas. Anak-anak harus rajin. Kerjakan, lakukan, usahakan, perjuangkan segala tugas yang menjadi bagianmu, segala tanggung jawab yang harus engkau kerjakan, lakukan. Maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau rindukan. Kemudian yang kedua, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini merupakan kehendak Tuhan agar semangat, gairah, ketekunan dalam kehidupan kita itu terus menyala-nyala. Jadi kehendak Tuhan. Kalau tadi merupakan perintah, janganlah kerajinanmu kendor. Maka sekarang kehendak, biarlah rohmu menyala-nyala. Supaya semangat, kerajinan, dan ketekunan kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar, jangan pernah dadam, jangan pernah lemah, jangan pernah lesu dalam segala aspek atau di dalam segala segi kehidupan kita. Jadi kita harus terus berkobar-kobar dan punya semangat, gairah dalam hidup kita harus tetap menyala-nyala dalam segala segi kehidupan kita dan tidak tergantung kepada situasi, kondisi, dan musim dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kondisi dan situasi di sekitar kita itu tidak mendukung kita. Mungkin ada yang di sekolah, mungkin ada yang suka bergurau, ada yang suka jahil. Dalam sekolah, sebagai murid, kita harus tetap menyala. Tidak boleh kendor. Karena ada yang mengganggu, kemudian malas sekolah. Karena ada yang mengganggu, kemudian malas belajar. Tidak boleh. Kita harus tetap menyala-nyala dan berkobar, memperhatikan dan mencari pelajaran yang diberikan dengan baik. Jadi menyala-nyala, roh yang harus menyala-nyala itu tidak boleh padam dengan situasi dan keadaan apapun juga, dan tidak boleh kendor. Terlebih lagi tidak boleh malas, ya. Tapi tetap harus terus menyala-nyala dan berkobar-kobar. Anak-anak pernah melihat mungkin secara langsung ataupun melihat di tayangan TV pada waktu ada event olahraga yang besar atau nasional bahkan internasional seperti Olimpiade atau PON, Pekan Olahraga Nasional, ada obor yang dipasang. Obor PON, obor Olimpiade. Obor PON dan obor Olimpiade itu harus tetap menyala sepanjang pertandingan olahraga, pekan olahraga itu berlangsung. Dan itu terus dijaga supaya tetap menyala. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Roh yang menyala-nyala ini harus kita jaga, harus kita perhatikan, dan harus kita pedulikan supaya roh kita terus menyala-nyala. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, ada 2 mezbah. Kalau kita belajar di dalam kemah suci, ada 2 mezbah yang apinya tidak boleh padam dan harus terus menyala.
Yang pertama yaitu mezbah korban bakaran. Apinya tidak boleh padam, harus terus menyala. Dan untuk menjaga api dalam mezbah itu, untuk terus menyala, kita harus memberikan korban bakaran, yaitu yang diberikan sehingga api itu terus menyala. Dan korban yang diberikan itu bisa berbicara tentang kehidupan kita. Hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin ada pikiran-pikiran dosa, mungkin ada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman. Itu kita harus bakar di mezbah korban bakaran. Dan itu yang terus menyalakan mezbah korban bakaran itu. Bahkan juga diberikan kayu untuk menjaga mezbah itu tetap menyala. Yang kedua, mezbah apa yang harus menyala? Kalau kita belajar kemah suci, yaitu mezbah dupa. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 8. Kalau mezbah korban bakaran tadi itu di dalam Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13 ya. Jadi dua mezbah korban bakaran itu ada di halaman, mezbah dupa itu ada di ruangan suci. Itu harus terus menyala. Mezbah dupa ini berbicara apa? Tentang kehidupan doa orang-orang percaya yang terus dinaikkan. Asap dupanya itu terus naik di hadirat Tuhan. Juga dalam hidup kita, kita tidak boleh asal-asalan berdoa, tetapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa dengan tekun. Kita harus berdoa dengan kerinduan untuk memuji, menyembah Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Sehingga api di dalam mezbah doa kita itu akan terus menyala dan tidak padam. Jadi rohmu harus terus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, yaitu tetap berkobar-kobar, tetap semangat, tidak dibatasi oleh situasi, kondisi atau musim dalam kehidupan ini, baik enak ataupun tidak enak, baik senang ataupun tidak senang. Roh kita harus terus menyala-nyala di hadapan Tuhan, seperti mezbah korban bakaran dan juga mezbah dupa. Yang ketiga, kita akan dari Roma 12 ayat 11, yang ketiga yaitu layanilah Tuhan. Ini juga merupakan perintah yang harus kita lakukan dan taati, yaitu dengan berlaku, dengan bersikap, dengan bertindak sebagai seorang hamba. Layanilah Tuhan, artinya kita harus berlaku, bersikap, bertindak sebagai seorang hamba yang melayani Tuhan. Tuhan itu sebagai Tuhan kita, dan Tuhan itu yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus melayani Dia untuk selama-lamanya dengan kerajinan dan dengan roh yang terus menyala-nyala, agar dalam kita melayani Tuhan, kita bisa melayani dengan segenap hati dan pelayanan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita melayani Tuhan dengan bersyukur, dengan ucapan bersyukur kepada Tuhan, karena setiap kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja, bahkan melayani Tuhan yang Maha Besar itu. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah terlibat dalam pelayanan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatimu, dengan kecintaan kepada Tuhan. Dan juga yang masih belum mungkin terlibat di dalam pelayanan, kesempatan itu juga terbuka buat setiap kalian. Kalau kalian rindu, kalian mau, ikutlah terlibat di dalam pelayanan. Di sekolah minggu anak-anak masing-masing, bilang sama gurunya, bilang sama setiap guru di sekolah minggu, Om, Tante, Joni mau ikut pelayanan, atau Kevin mau ikut terlibat di dalam pelayanan. Maka anak-anak pasti
diberikan wadah atau diberikan tempat untuk melayani Tuhan. Jadi di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 itu memberikan peringatan, memperingatkan, melarang, bahkan memerintahkan dengan tegas untuk kita semua harus rajin, tidak boleh kendor dalam pekerjaan Tuhan, atau tidak boleh malas di dalam melayani Tuhan. Tetapi kita semua harus rajin, kita semua harus tekun, kita harus bersemangat dan bersungguh-sungguh hati dengan bersikap sebagai seorang hamba yang penuh semangat melayani dengan tujuan agar tuannya atau Tuhan itu disenangkan, sehingga apa saja yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka berkatnya akan diberikan kepada anak-anak. Saat anak-anak menghadapi kesulitan, saat anak-anak butuh hikmat, saat anak-anak butuh untuk beli sesuatu, mungkin alat-alat sekolah, sepatu, baju, atau uang sekolah, maka Tuhan akan memberkati anak-anak melalui orang tua anak-anak, sehingga anak-anak tidak akan pernah kekurangan, bahkan kebutuhan anak-anak akan selalu dicukupi. Seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa aku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Biarlah Dia saja yang harus kita layani untuk selama-lamanya, dengan rajin, dengan tidak boleh malas, tapi dengan semangat, dengan gairah, dan dengan sungguh-sungguh untuk selama-lamanya. Kita akan lanjut di dalam poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor, kita harus rajin terus. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu merupakan kehendak Tuhan untuk menjaga, untuk memperjuangkan, dan untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Yang ketiga, layanilah Tuhan. Kita harus bekerja, bertindak, bersikap sebagai seorang hamba yang setia, yang taat, dan yang patuh kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita masuk dalam poin yang kedua, bagaimana agar menyala-nyala di dalam roh. Jadi untuk menjaga kondisi semangat dan gairah kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Melalui Roma 10:12 ayat yang ke-11 dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Garis bawahi kata rohmu. Rohmu di situ ditulis dengan R huruf kecil. Jadi itu berbicara tentang roh kita masing-masing. Roh manusia. Karena setiap kita sebagai manusia, anak-anak, itu setiap kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi hidup kita itu ada roh, atau bisa disebut sebagai manusia luar dan juga manusia dalam. Manusia dalam kita yaitu roh kita. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala, itu berbicara tentang roh manusia atau roh kita. Yang perlu kita mengerti bahwa roh manusia, roh yang ada di dalam hidup kita itu bisa berubah-ubah. Satu saat bisa tetap bersemangat, tapi besok, hari ini bersemangat, besok bisa berubah menjadi tidak semangat. Hari ini bersungguh-sungguh, esok hari bisa tidak bersungguh-sungguh, bahkan seminggu kemudian bisa tidak bersungguh-sungguh, dan juga bisa tidak rajin lagi, tetapi juga bisa malas, bisa loyo, bahkan bisa lemah.
Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan isu tahu sore tempe. Itu adalah roh manusia atau keberadaan kita sebagai manusia. Itu bisa berubah-ubah dan tidak tetap karena situasi dan kondisi yang ada itu yang sangat mempengaruhi. Maka dari itu dalam kehidupan ini ada banyak orang yang memulai sesuatu, memulai pekerjaan itu dengan semangat dan dengan bernyala-nyala dan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam mengikuti pelajaran, kadang-kadang kita bersemangat dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan berjalannya waktu menjadi tidak bergairah. Bisa menjadi tidak bergairah, menjadi bisa tidak semangat. Karena apa? Karena mengalami kesulitan, mungkin karena kurang mengerti, karena tidak menangkap pelajaran itu dengan baik. Sehingga kemudian pelajaran, misalnya pelajaran A, kemudian jadi malas dengan pelajaran itu, tidak bersemangat dengan pelajaran A. Terus akan menurun. Sehingga orang yang seperti ini, yang mudah tidak bersemangat, yang mudah berubah, itu tidak akan mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Tetapi orang yang terus mempunyai semangat sampai akhir, seterusnya dalam hidupnya, itu akan mendapatkan apa yang dirindukan dan apa yang dicita-citakan. Dan firman Tuhan itu sungguh sangat luar biasa bagi orang yang mudah berubah, yang mudah bersemangat kemudian tidak bersemangat, yang bergairah kemudian jadi tidak bergairah. Itu kita harus belajar, disuruh belajar kepada semut. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 kita baca. Di dalam Amsal Soleman 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini luar biasa, kita harus belajar kepada semut supaya kita tetap rajin, kita tetap semangat. Semut tidak ada yang malas, terus kita bergerak. Semut itu akan bergerak terus sepanjang kita harus mencoba kehidupan semut, yaitu terus bersemangat, tidak boleh cepat berubah dan cepat malas. Jadi apa yang harus kita lakukan agar terus menyala di dalam roh? Yang pertama yaitu kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah 2 ayat 2-4 itu dikatakan tentang 120 orang yang berkumpul di kamar loteng di Yerusalem, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah yang diam dan mau tinggal di dalam kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Dan kalau Allah tinggal di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, bahkan orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai pengurapan, bahkan mempunyai hikmat, mempunyai penolong yang sangat hebat ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, tinggal dalam hidup kita, maka roh manusia yang ada juga dalam hidup kita itu akan
akan ditopang, akan dikuasai, akan disertai oleh Roh Kudus, sehingga sepanjang hidup ini akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kerajinan kita tidak akan pernah kendor. Bahkan yang luar biasa, karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, karunia-karunia Roh Kudus itu akan ada dalam hidup kita, sehingga kita punya kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengerjakan, melakukan mujizat. Bahkan kita akan ada hikmat dan marifat yang daripada Tuhan, dan buah-buah roh itu akan nampak dalam hidup kita. Jadi supaya roh kita terus menyala-nyala, kita harus mengalami dan menerima baptisan Roh Kudus. Anak-anak, siapa yang belum mengalami baptisan Roh Kudus? Ternyata banyak yang masih belum. Rindukan untuk engkau dibaptisi dengan Roh dibaptis. Ikutilah setiap acara-acara dalam baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan masuk dan mengurapi engkau serta membaptis engkau dan tinggal dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Bahkan engkau akan punya kuasa. Seperti Kisah 1 ayat 8, kau akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, dan kau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, agar roh kita tetap menyala-nyala, yaitu bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 itu dikatakan. Kita baca Roma 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu segala sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan dalam kehidupan seseorang supaya menjadi kenyataan dalam hidupnya. Artinya pengharapan itu sesuatu yang belum ada wujudnya atau belum ada bendanya, tapi itu bisa jadi pengharapan, belum jadi kenyataan. Maka dari itu pengharapan dalam kehidupan kita itu bisa terjadi, dan itu akan membuat kita sukacita dan senang. Pengharapan yang didasarkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang juga bisa tidak terjadi, sehingga itu bisa membuat kecewa. Waduh, pengharapanku tidak jadi dalam hidupku. Waduh, pengharapanku tidak jadi kenyataan. Jadi orang itu juga bisa kecewa. Tetapi satu perkara yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid sekolah minggu, pengharapan kita itu harus kita gantungkan, kita harapkan hanya kepada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus dan didasari dengan firman Tuhan, maka pengharapan yang kita harapkan itu pasti terjadi dan pasti kita alami, sehingga kita tidak perlu mengalami kekecewaan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan dan Tuhan tidak pernah mempermalukan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, orang yang berharap kepada Tuhan itu disebut bahagia. Jadi pengharapan dalam kehidupan kita itu harus kita harapkan hanya kepada Tuhan dan didasari dengan jangan berharap dengan kekuatan, dengan kemampuan, dan dengan percaya kepada diri sendiri.
atau percaya kepada orang lain. Jangan, tetapi hanya kepada Tuhan. Sehingga pengharapan ini merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang berharap, orang percaya yang berharap kepada Tuhan, itu akan kuat, tidak akan mudah putus asa dan menyerah. Sekalipun mungkin pengharapan kita belum wujud, tetapi tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki gairah dalam hidupnya, itu akan mudah putus asa, kemudian mengalami keruntuhan dan kerobohan di dalam hidupnya. Sebab itu pengharapan ke dalam Tuhan, pengharapan yang didasari dengan itu harus ada di dalam kehidupan, sehingga engkau akan menjadi kuat sekalipun mengalami banyak tantangan, banyak tekanan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, Om pernah membaca satu artikel, orang bisa bertahan hidup tanpa makan sampai kurang lebih 40 hari, masih bisa hidup. Seperti orang yang berpuasa, seperti Musa berpuasa, Yesus berpuasa 40 hari, masih bisa bertahan hidup. Orang yang tidak bisa 40 hari dan orang tidak bisa bertahan hidup selama 3 hari atau 7 hari itu tanpa minum. Karena kita tahu tubuh kita itu terdiri dari 70% itu terdiri dari cair atau dari air. Sehingga tidak bisa bertahan hidup dalam 3 hari atau sampai 7 hari. Kalau ada, itu perkecualian. Seperti kalau kita lihat gempa bumi yang banyak orang jatuh di dalam reruntuhan, tetapi bertahan sampai 10 hari, sampai lebih, itu karena kemurahan Tuhan. Dan yang selanjutnya, tetapi orang yang tidak punya pengharapan tidak bisa bertahan hidup dalam waktu 1 jam saja. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang tidak punya pengharapan itu adalah bisa putus asa, bisa stres, bisa depresi, dan dalam kurun waktu 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam, bisa melakukan bunuh diri. Artinya tidak bisa bertahan hidup. Sebab itu anak-anak, sekalipun anak-anak masih kecil, anak-anak masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kalian mengerti, yang kalian pahami, dan yang kalian dapat dari guru-guru sekolah minggu, dan itu pegang baik-baik dalam hidup, maka itu akan menjadi pengalaman dan itu akan terwujud dalam hidupmu. Maka dari itu hiduplah terus dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus dan hiduplah dalam sukacita. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, Nehemia pasal 8 ayat 12, Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Jadi saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, mungkin menunggu pengharapan itu jadi kenyataan, tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Jangan susah, jangan sedih, karena itu adalah kekuatan kita. Amin.
Yang ketiga, kita akan melihat agar supaya roh kita tetap menyala-nyala. Yang pertama, alami kepenuhan Roh Kudus, kemudian bersukacita dalam pengharapan. Yang ketiga yaitu sabar dalam kesesakan. Apa yang dimaksudkan kesesakan? Kesesakan itu sama dengan kesulitan, sama dengan masalah, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang sengsara, mungkin berbicara tentang penderitaan sakit dan sebagainya dalam kehidupan kita. Dan semua manusia yang hidup, baik anak-anak ataupun dan juga om yang lain, guru-guru yang lain, teman-teman, pasti pernah mengalami kesesakan. Dan di saat mengalami kesesakan, setiap kita akan berusaha untuk keluar atau menyelesaikan masalah dan kesesakan dalam hidup kita dengan cara dan dengan tindakan yang berbeda-beda. Ada yang menyikapi kesesakan atau kesulitan, masalah, penderitaan yang terjadi di dalam hidup dengan emosional, dengan marah-marah, bahkan dengan teriak-teriak. Apakah bisa menyelesaikan masalah? Ternyata orang yang emosional, orang yang tidak sabar, orang yang berteriak-teriak, justru tidak akan pernah keluar dari masalah, dari kesesakan itu. Dan artinya mengalami kegagalan. Karena apa? Karena tidak bisa mengambil keputusan dan cara serta sikapnya yang salah, keputusan yang benar, dan tidak bisa melihat peluang-peluang yang ada. Tetapi orang yang bisa menyikapi masalah, persoalan, dan kesesakan dalam hidupnya dengan sabar, itu akan bisa melihat celah-celah atau kesempatan-kesempatan yang ada di balik kesesakan atau kesulitan yang dialaminya dengan tenang, sehingga bisa cepat keluar dari masalah. Jadi kesabaran, sikap, dan cara dalam menyikapi kesesakan itu sangat menentukan keberhasilan, sangat menentukan keberhasilan yang akan kita capai dan keluar dari masalah. Jadi sabarlah saat menghadapi kesesakan, saat mengalami kesesakan. Di dalam Amsal 16 ayat 32, orang sabar itu lebih besar dari seorang pahlawan. Bahkan orang yang mengalahkan kota, yang bisa merebut kota. Amsal 16, sabarlah, maka engkau lebih dari seorang pahlawan. Dan kemudian di dalam Amsal 14 ayat yang 17 dikatakan, Amsal 14 ayat 17, orang sabar itu bijaksana. Orang sabar itu bijaksana, bukan orang bebal. Jadi orang sabar itu bijaksana. Dan di dalam Amsal 14 ayat 29, orang sabar itu besar pengertiannya. Orang sabar itu luas pengertiannya, tapi orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Anak-anak, kau bisa dilihat apakah engkau keberadaanmu sebagai orang yang bijaksana, apakah engkau sebagai seorang pahlawan, itu tergantung dan bisa dilihat dari cara dan sikapmu. Kalau engkau suka marah, maka engkau akan memperbesar kebodohanmu, sehingga kebodohanmu itu nampak bagi semua orang. Bersikaplah sabar. Maka dari itu kita harus sabar dalam hadapi apapun juga kesesakan dan masalah dalam kehidupan kita, maka kita akan alami kemenangan. Tetapi orang yang tidak sabar itu akan mengalami kegagalan. Contohnya seperti Ayub dan istrinya, dua orang. Kalau Ayub dalam menyikapi berita, kesulitan, kesesakan yang datang, berita yang terus beruntun-runtun, dari anaknya mati, hartanya dirampok, kemudian kesehatannya rusak, Ayub tetap sabar. Bahkan Ayub mengatakan,
Tuhan, Engkau tahu keberadaanku. Kalau toh Engkau menguji aku, maka aku akan keluar sebagai emas. Tetapi istri Ayub tidak sabar. Waktu kesulitan, kesesakan itu datang. Apa yang dikatakan Elisha? Dia mulai berkata-kata busuk tentang Allah. Berkata kepada Ayub, hujatlah olehmu akan Allah. Kemudian matilah. Kata-kata ini jahat di hadapan Tuhan. Jangan pernah keluar dari mulut anak-anak dan saat kesesakan, saat kesulitan, saat apapun terjadi, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh tetap sabar di dalam kesesakan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bertekun di dalam doa. Doa itu merupakan sarana untuk berbicara dengan atau bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan untuk menerima pengurapan, untuk menerima kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan kemenangan, bahkan bisa jalan keluar, serta bisa menjadi benteng perlindungan. Doa itu sangat penting dalam kehidupan. Ayo anak-anak, siapa yang punya jam-jam doa yang dikerjakan secara rutin? Ayo. Sedikit sekali ya. Anak-anak harus suka berdoa. Yaitu sedikit-sedikit berdoa, jangan berdoa sedikit-sedikit. Kita harus tekun dalam doa. Doa dalam bilik, doa secara pribadi. Kita masuk kamar, kita kunci kamar, kemudian kita berdoa. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Dan juga doa senantiasa. Kemanapun anak-anak pergi, saat di sekolah, saat di kendaraan, saat naik sepeda, tetaplah berdoa untuk supaya Tuhan memerintahkan malaikatnya kepada kita dan menjagai setiap jalan kita, sehingga kita tidak akan mengalami kecelakaan atau mara bahaya, ditabrak ataupun menabrak. Dalam hati kita bisa terus berdoa dan juga terus ada hubungan baik dengan Tuhan, yaitu setiap saat, setiap waktu terus berdoa, seperti yang dialami oleh Daniel. Waktu Daniel mengalami tekanan, waktu Daniel mengalami kesulitan, kesesakan, dan larangan untuk berdoa, tetapi Daniel tetap berdoa. Di dalam Daniel 6 ayat 11, Daniel tetap mengerjakan doa 3 kali sehari dan terus berdoa. Akhirnya Daniel mengalami mujizat yang besar, mengalami pewahyuan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Daniel lolos dari lubang singa dan Daniel mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman atau vision luar biasa. Juga kita masih ingat beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang 1 hour, yaitu berdoa minimal 1 jam seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Waktu Yesus di Taman Getsemani sedang menghadapi penangkapan, kemudian akan dianiaya, disesat, kemudian akan disalibkan. Yesus berdoa sampai 3 kali berdoa. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 44, peluhnya itu menetes bertitik-titik seperti darah, karena tekun dan sungguh-sungguh berdoa. Akhirnya Yesus disalib tetapi mengalami kemenangan yang besar. Yesus bisa menyelesaikan misi yang dia tanggung dan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita semua bisa mengalami keselamatan yang kekal. Jadi
Kemudian poin yang ketiga, apa yang menyebabkan roh tidak menyala-nyala? Yang menyebabkan roh tidak menyala-nyala pasti karena dosa. Dan yang kedua, karena fokus hanya pada masalah, tidak fokus kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu mengalami pergaulan yang jahat. Di dalam 1 Korintus 15:33, pergaulan yang jahat itu merusakkan kelakuan yang baik. Dan yang keempat, yaitu rutinitas melakukan pelayanan, pekerjaan, ibadah, bacaan firman Tuhan, doa dengan tidak bersungguh-sungguh dan semangat. Kesimpulannya, hiduplah sebagai seorang hamba yang terus memiliki roh yang menyala-nyala dan terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Yesus untuk selama-lamanya dengan terus penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan terus bertekun di dalam doa. Siapa yang mau menjaga rohnya untuk terus menyala-nyala di hadapan Tuhan, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, angkat tanganmu, katakan, aku mau Tuhan. Maka Tuhan, Roh Kudusnya akan menopang hidupmu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, agar kami semua sebagai orang-orang percaya, murid-murid-Mu, untuk terus hidup menyala-nyala di dalam roh. Dan Engkau akan memberikan, membaptis dan memenuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami akan terus menyala-nyala. Kami tidak akan pernah loyo, kami tidak akan pernah lemah, dan kami tidak akan pernah malas mengerjakan apa yang menjadi tugas kami, yaitu melayani Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami dengan kekuatan, dengan kasih, dan dengan pengurapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para orang tua kami Tuhan, supaya juga terus menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga para orang tua kami boleh terus bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan terus tekun berdoa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang semakin sulit, bahwa Engkau tidak pernah kesulitan untuk memberkati orang-orang yang mencari Tuhan. Berkati orang tua kami dan juga berkati kami semua. Kami diberkati oleh firman-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kami dengan buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, roh kami terus menyala-nyala, bahkan kami terus menjadi berkat dan melayani Tuhan. Semua yang terus mau menjaga, berkomitmen kepada Tuhan, bahwa roh akan terus menyala-nyala, katakan bersama-sama, amin.